Agen Rahel, Masuk Agen Evi. apa misi kita hari ini Agen Rahel? Memuji dan menyembah Tuhan hari ini Agen Evi. Jangan lupa ajak anak-anak sekolah minggu Agen Rahel. 86 Agen Evi. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana adik-adik? Udah semangat belum untuk mulai sekolah minggu hari ini? Semangat. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa. Cici Evi akan berdoa, adik-adik ngikutin ya di rumah ya. Oke Cici. Tutup matanya, lipat tangannya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kalau kami sebentar lagi akan memulai ibadah sekolah minggu, kami buka hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Biar Tuhan Yesus hadir dalam setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak Rahel, cinta nggak sama Tuhan Yesus? Cinta banget. Cinta banget ya. Adik-adik, kita semua cinta ya sama Tuhan Yesus ya. Pastinya. Tapi adik-adik harus tahu kalau Tuhan Yesus itu lebih cinta lagi sama adik-adik. Wow, Jadi dahsyat. kita harus semangat hari ini ya. Yes. memuji Tuhan ya. Yuk kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Ikutin gerakannya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. Semangat yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bibit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak membentang, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak menanam, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita tenang.
kita nggak ngobrol dulu sama mungkin adik atau mama papa, kita tutup mata, kita fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oleh karena itu adik-adik, yuk sama-sama kita mengasihi saudara sesama. Dengan demikian, adik-adik bisa mencerminkan bahwa adik-adik sangat mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, untuk ayat hafalannya sekian. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus sayang sama kalian. Shalom adik-adik sekolah minggu yang luar biasa. Ketemu lagi nih sama Kak Audi. Eits, tapi Kak Audi gak sendirian loh. Ini dia, ada Kak Auro juga. Shalom adik-adik. Wah, kayaknya adik-adik udah pada semangat nih. Kita mulai aja yuk firman Tuhannya. Kak Auro tolong pimpin doa ya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Wah, ini pertama kalinya nih Kak Auro sama Kak Audi mau bagiin firman Tuhan bareng-bareng. Kira-kira kita mau ngebahas apa ya minggu ini? Adik-adik ada yang bisa tebak gak? Kalau di minggu sebelumnya kita sudah belajar untuk membangun mesbah doa dengan keluarga kita, kalau sekarang kita mau belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Kak Auro tahu nggak nih cerita Alkitab ada apa aja sih tentang mengasihi saudara? Menurut aku, kisah tentang Miriam, Harun, dan Musa. Di saat Musa masih bayi dan berada di sungai Nil, Miriam sebagai kakak tetap memperhatikan adiknya dari jauh. Begitupun Harun sebagai kakak laki-laki Musa, dia menemani Musa menjalankan misi Tuhan di depan Firaun dengan tujuan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi ada satu kisah lagi yang paling terkenal, yaitu kisah Yusuf. Iya, bener banget Kak Auro. Memang Yusuf adalah cerita yang paling terkenal tentang mengasihi saudara-saudara kita. Hayo, adik-adik masih pada inget gak nih cerita Yusuf? Kalau masih ada yang lupa, gimana kalau kita buka ayat aja? Di Kejadian 37, pasal 39 sampai 45. Nah adik-adik, karena kisahnya cukup panjang dan pasalnya juga ada banyak, jadi kita baca ayat-ayat inti aja ya dari pasal-pasal tadi. Kita baca Kejadian 37 ayat 3 sampai 4 yuk adik-adik. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Baca bareng-bareng ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, dari ayat yang tadi kita bisa melihat bahwa ternyata Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya ya adik-adik. Wajar saja kalau saudara-saudara Yusuf marah dan cemburu kepadanya. Ditambah lagi, Yusuf bercerita tentang kedua mimpinya. Salah satunya tentang berkas gandum saudaranya tunduk kepada berkas gandum milik Yusuf. Wah, pasti saudara-saudara Yusuf makin marah nih sama Yusuf. Singkat cerita, saudara-saudara Yusuf menjualnya ke orang Midian. Mereka pulang, lalu berpura-pura kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati diterkam. Hati Yakub sangat sedih saat itu adik-adik. Iya, Yakub pasti sedih banget ya adik-adik. Apalagi Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi Yakub. Tapi di sisi lain, Tuhan Yesus tetap melindungi dan menyertai Yusuf loh. Kita baca ayat lagi yuk. Di Kejadian 39 ayat 3-6. Baca bareng-bareng lagi ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya
diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wah, dari ayat tadi kita bisa belajar betapa Tuhan menyertai Yusuf ya adik-adik. Singkat cerita, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke penjara. Tapi lagi-lagi Tuhan tetap menyertai Yusuf adik-adik. Yuk kita baca ayat lagi. Oke, kita baca di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Haleluya! Luar biasa ya adik-adik. Bahkan kepala penjara pun percaya kepada Yusuf. Padahal Yusuf bisa aja memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur ya adik-adik. Tapi dia malah membantu mereka mengurus pekerjaan di penjara itu. Apalagi Tuhan membuat segala yang dikerjakan Yusuf berhasil. Sudah pasti dia sangat bisa diandalkan ya adik-adik. Oke, di pasal selanjutnya atau di pasal 40, ceritanya Firaun marah kepada juru minuman dan juru roti. Mereka pun dipenjara. Ternyata mereka satu penjara nih sama Yusuf. Suatu malam, mereka mendapat mimpi yang aneh adik-adik. Seperti yang kita tahu, hanya Yusuflah yang bisa mengartikan mimpi mereka. Wah, kuasa Tuhan dinyatakan dahsyat terhadap Yusuf saat itu adik-adik. Di pasal selanjutnya, yaitu pasal 41, Firaun juga mendapat mimpi aneh adik-adik. Cara inilah yang diberikan Tuhan untuk membuat Yusuf menjadi kepercayaan Firaun. Karena lagi-lagi hanya Yusuflah yang mengerti arti mimpi Firaun. Kalau adik-adik ingat, mimpi Firaun berisi petunjuk bahwa Tuhan akan memberikan 7 tahun kelimpahan, dan setelah itu Tuhan akan memberikan kelaparan sangat dahsyat 7 tahun lamanya di Mesir. Tentu saja ini adalah informasi yang sangat penting untuk Firaun dan seluruh rakyat Mesir. Akhirnya, Yusuf pun diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Tapi Yusuf tidak menyalahgunakan kekuasaannya itu adik-adik. Dia tetap berhikmat dan melakukan seperti apa yang Tuhan sampaikan dalam mimpi Firaun, yaitu mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya selama masa kejayaan Mesir. Setelah 7 tahun kelimpahan itu lewat, maka mulailah kelaparan merajalela di seluruh bumi. Semua orang datang ke Mesir untuk membeli gandum di sana. Kabar ini sampai kepada telinga Yakub adik-adik. Lalu Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf untuk membeli makanan ke Mesir. Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tetapi saudaranya sama sekali tidak mengenal Yusuf. Kita baca ayat lagi ya adik-adik. Di Kejadian 42 ayat 7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia orang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Singkat cerita, Yusuf membuat perjanjian kalau mereka harus membawa adik mereka yang paling bungsu ke hadapan Yusuf. Barulah dia akan memberikan makanan kepada mereka. Kalau kita menjadi Yusuf, kita pasti sudah mengingat kembali apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf dengan menjualnya ke orang Midian, menganggap remeh dirinya. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita suatu hal nih dari kisah ini adik-adik. Oke, lanjut ya. Akhirnya dengan berat hati Yakub melepaskan Benyamin, anak bungsunya itu. Ketika mereka tiba bertemu Yusuf, maka Yusuf menyuruh pelayan-pelayannya untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Di situ, saudara-saudara Yusuf menjadi sangat takut. Kenapa ya saudara Yusuf takut? Coba deh adik-adik kita bayangkan. Kalau kita diundang presiden, lalu diajak makan satu meja dengan presiden, sudah pasti kita bingung ya, sekaligus takut. Setidaknya kita merasa nggak layak ya untuk semeja makan dengan presiden. Begitu juga dengan saudara-saudara Yusuf. Mereka ketakutan saat itu adik-adik. Tetapi ketika Yusuf melihat Benyamin adiknya dan memandang saudara-saudaranya itu, ia menyuruh semua orang untuk keluar kecuali saudara-saudaranya itu.
Lalu Yusuf menangis sekeras-kerasnya dan mengaku kepada saudara-saudaranya bahwa ialah Yusuf adik mereka. Tetapi saudara-saudara Yusuf hanya bisa terdiam karena takut dan gemetar terhadap dia. Tapi ada hal yang lebih luar biasa lagi nih adik-adik. Yuk kita baca ayatnya di Kejadian 45 ayat 14-15. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Wah, Yusuf luar biasa ya adik-adik. Dia tetap mengasihi saudaranya walaupun mereka telah berbuat jahat kepadanya. Bahkan ia masih sanggup mencium dan memeluk mereka. Padahal bisa aja dia membalas semua perbuatan saudaranya. Tetapi Yusuf percaya bahwa semua itu adalah rencana Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membuat Yusuf sampai ke Mesir dan menjadi bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari sini kita dapat belajar adik-adik bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang mengasihi saudaranya. Kita sudah baca beberapa ayat tadi bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala sesuatu yang ia kerjakan menjadi berhasil. Yusuf sama sekali tidak menyalahkan saudara-saudaranya tentang segala yang dia alami selama itu, karena ia mengasihi mereka. Kalau kita balik kalimatnya jadi seperti ini adik-adik. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, maka Tuhan menyertai dia dan membuat segala yang ia kerjakan menjadi berhasil. Amin ya adik-adik. Jadi, di saat kita mengasihi saudara-saudara kita dan tidak dendam terhadap kesalahan atau perbuatan mereka yang mungkin menyakiti kita, tetapi justru kita mau mengampuni saudara kita, maka kita pasti bisa seperti Yusuf adik-adik, di mana Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apapun yang dia lakukan menjadi berhasil. Betul banget. Jadi, yuk adik-adik kita belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Tidak harus kakak atau adik, tetapi teman-teman kita, saudara-saudara yang seiman dengan kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus pun harus tetap kita kasihi ya adik-adik, karena kasih Tuhan Yesus tidak terbatas. Oke deh, hari ini siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kalau adik-adik sudah diberkati, yuk belajar untuk ceritain lagi firman Tuhan ini ke orang lain, supaya kita bisa sama-sama diberkati oleh firman itu sendiri. Oke deh, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sebelum kita ke ayat hafalan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami sangat terberkati Tuhan melalui cerita Yusuf yang mengasihi saudara-saudaranya. Dan bagaimana Tuhan sangat berkenan terhadap orang yang mengasihi saudara. Biarlah Tuhan, Engkau berkati setiap adik-adik yang sekarang sedang menonton video ini. Biarlah Tuhan mampukan mereka untuk bisa mengasihi saudara mereka, terlebih lagi mengasihi sesama mereka. Biarlah mereka bisa menjadi teladan dan berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Tutup mata dan angkat kedua tangan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus menyertai kita semua. Penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu, sampai jumpa.